Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini diambil dari salah satu akun Twitter yang bernama Om Ras. Bagi kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan ini dia ceritanya. Sudah 7 tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Beberapa cara tradisional dan cek kesehatan ke dokter pun sudah dilakukan, tapi semuanya masih belum berhasil. Dan dokter mengatakan keduanya itu sehat, tak ada yang bermasalah. Bila berkunjung ke rumah sanak saudara, pasti mereka berdua selalu jadi bahan perbincangan. Kalau perempuan yang sudah bersuami belum punya anak, itu belum bisa dibilang perempuan, karena perempuan sejatinya pasti melahirkan anak-anak untuk suaminya. Begitulah nyinyiran dari pihak keluarga sang suami terhadapnya. Sakit hati, tak perlu ditanya. Perkataan-perkataan seperti itu sudah hampir setiap kali dia dengar. Dan setiap kali itulah, Seni hanya bisa diam dan juga mengalah. Kau tak takut, Sen? Kalau kau tak mau punya anak, suamimu akan mencari wanita lain untuk dinikahi, tanya Bibi dari suaminya. Bukannya saya tidak mau punya anak, Bi. Saya ingin punya anak, tapi Tuhan belum memberikannya. Dan suami saya rasanya tidak akan mengkhianati saya. Saya tahu siapa dia, dan saya juga sangat mempercayainya. Kami berdua masih sama-sama berjuang untuk mendapatkan anak, Bi. Mohon doanya aja, Bi. Di lain waktu, sore itu, Seni baru menyelesaikan pekerjaannya di ruang tamu. Tumpukan buku mulai ia tata rapi lalu meletakkannya di atas meja. Kemudian dia melihat jam dinding di rumah. Sudah menunjukkan pukul 6 sore. Ia pun berjalan ke arah dapur untuk menyiapkan masakan karena sebentar lagi suaminya akan pulang. Seni membersihkan wortel, kentang, dan juga kol. Tampaknya ia akan membuat sop hangat untuk mereka makan hari ini. Setelah masakannya matang, Seni meletakkan sop itu di atas meja makan bundarnya. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara ketukan di pintu depan. Seni pun bergegas lari ke arah pintu untuk membukakan pintunya. Wajahnya nampak berbinar kala itu. Bahagia sekali tampaknya. Ada apa sayang? Coba bagi sedikit kebahagiaanmu itu padaku, kata suaminya dengan bibir tersenyum. Aku punya sesuatu yang akan membuatmu kaget. Apa itu? Masuklah dulu. Benda itu kuletakkan di saku bajumu yang tergantung di belakang pintu. Kamu cari dan temukan apa benda itu. Aku mau menyiapkan makanan dulu, ujar Seni membuat suaminya mengerutkan alisnya. Tanpa disuruh 2 kali, lelaki itu lantas langsung berjalan menuju ke kamar. Sementara Seni menatap tersenyum sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Tidak berapa lama terdengar suara teriakan girang dari dalam kamar, disusul suara langkah kaki yang berlari menuju dapur. Dek, kamu hamil, ucap Johan memeluk erat sang istrinya. Melihat kebahagiaan sang suami, Seni tak bisa lagi menahan air matanya. Aku sudah telat 2 bulan, Mas. Pada bulan pertama aku cek, hasilnya masih negatif. Tapi aku merasa ada yang beda pada diriku. Penciumanku jadi lebih sensitif dan aku sering mual. Lalu pada bulan kedua aku tes ke bidan dan hasilnya positif. Johan menggenggam erat tes pack milik istrinya itu. Berkali-kali ia melihat benda tersebut sambil tersenyum. Akhirnya lengkaplah sudah kebahagiaan mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara dering telepon berbunyi. Seni langsung mengangkat telepon yang ternyata dari saudara sepupunya di kampung yang mengabari kalau ibu Seni itu jatuh sakit. Cepatlah kemari, Sen, kasihan ibumu, dia terus-terusan menyebut namamu, ujar sepupunya di seberang telepon mengakhiri obrolan singkat mereka. Raut wajah Seni seketika berubah. Aku harus bagaimana? Tidak ada pilihan lagi kan, kamu harus pulang, ucap suaminya. Aku? Tanya Seni bingung. Besok aku akan ambil cuti, dan setelah itu kita akan langsung pulang ke kampung.
Mendengar itu, Seni pun langsung menghela napas panjang. Ia mengingat kembali pada 5 tahun yang lalu, di mana pada saat itu pertengkaran antara ia dan ibunya bermula. Ibunya sampai mengharamkan Seni untuk masuk ke dalam rumah itu lagi, dan semenjak itu Seni tak pernah pulang ke kampung. Ia hanya berhubungan dengan saudara sepupunya untuk sekedar bertanya kabar sang ibu atau mengirimkan beberapa uang. Apakah tidak apa-apa aku masuk ke dalam rumah yang bahkan sudah ibuku haramkan untukku? Tanya Seni. Tidak apa-apa, semua orang yang sedang emosi kadang-kadang memang mengeluarkan kata-kata ataupun kutukan yang tidak masuk akal. Jadi aku yakin beliau tidak bermaksud lain, hanya terbawa emosi saja, ujar suaminya. Seni pun mengangguk. Aku yakin saudara-saudaramu pasti sudah ada di rumah itu, ibunya kemudian. Singkat waktu, keesokan harinya, sekitar pukul 11 siang, Seni dan suaminya sudah berangkat. Ia juga singgah di beberapa toko untuk membeli oleh-oleh. Jalanan menuju ke kampungnya masih sangat asri, jalanannya bahkan belum beraspal. Hanya tanah kuning yang dilapisi oleh batu. Kalau hujan turun pasti jalanan itu menjadi sangat licin sekali. Dari jauh, Seni mengerutkan alisnya begitu melihat halaman rumah ibunya tersebut. Seperti tidak ada orang, bahkan rumput-rumput di sekitar pohon mangga dibiarkan memanjang tidak terurus. Kurungan ayam di samping rumah milik ibunya pun sudah tidak nampak lagi. Seni berjalan ke arah teras rumah dengan hati-hati. Ya, dengan keadaan rumput setinggi itu, tentu tidak mustahil ada ular-ular kecil yang tengah bersembunyi. Beberapa papan di teras rumah ibunya juga sudah terlepas. Kenapa rumah ibunya sudah seperti tidak dihuni? Padahal uang selalu Seni kirimkan setiap bulan. Tak mungkin rasanya tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil di rumah ini. Gagang pintu pun terlihat sudah berkarat. Kenapa rumah ibunya jadi seperti ini? Dan ketika baru mau membuka pintu tersebut, tiba-tiba ada suara saudara sepupunya yang memanggilnya dari samping rumah itu. Wanita berusia 40 tahunan itu memakai baju tidur lusuh sebagai atasan dan sarung bermotif bunga sebagai bawahannya. "Lewat sini, Sen," panggilnya dengan tangan melambai. Seni sedikit heran kenapa ia justru disuruh masuk lewat pintu belakang. Apakah pintu depan sudah rusak? Entahlah, Seni hanya bisa mengikuti langkah sepupunya yang tampak tergesa itu. Saat memasuki rumah itu, Seni melihat banyak sarang laba-laba di plafon. Bahkan seluruh rumah itu tercium bau minyak urut yang sangat menyengat. Di dalam kamar, seorang wanita parubaya dengan tubuh kurus berbaring, matanya nampak terpejam. Namun suara napasnya mirip seperti suara sapi yang sedang disembeli. "Ya Tuhan, kurus sekali ibuku, sejak kapan beliau sakit?" ujar Seni bertanya pada sepupunya dengan suara bergetar. "Beliau memang sudah sakit-sakitan semenjak 2 tahun terakhir ini, Sen. Sakit-sakit tua begitulah, Sen. Hari ini sehat, besoknya sakit lagi. Uang yang kau kirimkan itu sedikit pun beliau tidak mau menerima, Sen. Andai tidak kubohongi kalau ku bilang itu adalah uangku," ujar sepupunya. "Apakah segitu bencinya ibu padaku?" tanya Seni terisak. "Kurasa tidak, Sen, karena beliau seperti menutup diri bukan hanya padamu, tapi pada semua anggota keluarga, termasuk saudara-saudaramu." "Lah terus saudara-saudaraku tidak diberitahukan hal ini?" tanya Seni. "Sudah dari beberapa hari yang lalu, tapi sampai hari ini belum juga kelihatan batang hidung mereka. Hanya kau yang cepat sekali datangnya, Sen." Seni pun menghela napas panjang karena hubungan keluarganya jadi seperti ini. Tidak sehangat dulu lagi, di mana ketika ayahnya masih hidup. Di saat yang bersamaan, ibunya membunga mata dan langsung melotot begitu melihat siapa yang berada di sana. Pergi dari sini," usir ibunya dengan raut wajah yang sulit diartikan. Tapi Joan bisa menyimpulkan dari tatapan mata ibu mertuanya tersebut bahwa ia tidak benar-benar menginginkan Seni pergi. Sepupunya Seni lantas menenangkan wanita itu. "Saya yang menyuruh Seni pulang karena Pian terus-menerus menyebutkan nama Seni." "Tidak, dia tidak seharusnya berada di sini." Seni menutup mulut dengan telapak tangannya. Air matanya mulai berjatuhan. Kecewa, sakit,
mendapat perlakuan seperti itu dari ibunya sendiri. Johan merangkul bahu istrinya. Ia terus mengusap-ngusap bahu Seni untuk menenangkannya. Beberapa saat kemudian, ibunya pun mulai sedikit tenang. Sepupunya mengisyaratkan Seni untuk mendekati ibunya. Dengan langkah ragu-ragu, Seni mulai mendekat. Tak ada respon apa-apa dari ibunya. Seni mulai berani memegang tangan sang ibu dengan erat. Ibunya hanya terdiam dan memalingkan wajah dari Seni. Seni minta maaf atas semua kesalahan dan dosa Seni pada ibu. Seni benar-benar menyesal, Bu. Pergilah Seni, aku tidak ingin kau berada di sini, ujar ibunya menepis tangan Seni. Bagaimana aku bisa meninggalkan ibu dengan keadaan ibu yang seperti ini? Aku tidak akan pergi dari sini. Aku akan merawat ibu hingga sembuh. Setelah itu, ibu ikut Seni ke kota. Kita tinggal bersama di sana, Bu. Ibunya menggeleng lemah, air matanya pun mulai berjatuhan. Setelah ibunya tertidur, sepupu Seni itu pun berpamitan untuk pulang. Kebetulan hari juga sudah mulai gelap kala itu. Terima kasih ya, ucap Seni. Sayang, berikan oleh-oleh ini untuk sepupumu, ujar Johan menuju ke arah plastik-plastik berisi berbagai macam makanan yang mereka berdua beli di sepanjang jalan tadi. Iya astaga, aku hampir lupa memberikannya. Setelah mengambil bungkusan plastik besar itu, sepupu Seni pun bergegas untuk pulang. Saat akan memasak makanan, lampu di dapur mendadak mati, mungkin karena sudah lama tidak pernah diganti oleh ibunya. Sehingga membuat Seni terpaksa harus keluar rumah untuk membeli lampu baru di warung. Mau kemana? Tanya Johan yang tengah menikmati secangkir kopi dan kue kuping gajah yang mereka beli di perjalanan. Aku mau ke warung sebentar, lampu di dapur mati, Mas. Apa tidak bahaya kamu malam-malam keluar sendirian? Loh, ini kan kampungku. Dari dulu tidak pernah ada kejadian kriminal di sini, jadi kamu tenang aja. Bagaimana aku bisa tenang? Kau dalam kondisi hamil muda begitu. Sini, biar aku aja yang beli lampunya, ujar Johan. Memangnya kamu tahu di mana warungnya? Lumayan jauh loh dari sini. Ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Jadi kamu tak perlu risau, aku tidak akan malu untuk bertanya warung ada di mana pada warga. Tenang aja. Seni pun tersenyum mendengar ucapan suaminya itu. Ia pun mengangguk. Jangan lama-lama ya. Kamu ingatkan sepupuku tadi, kalau listrik di sini akan mati pada jam 12. Jadi kembalilah sebelum jam segitu, pesan Seni pada Johan. Oke sayang, kamu jangan khawatir, aku tidak akan lama kok. Seni lagi-lagi tersenyum, kemudian ia mengunci pintu rapat-rapat ketika suaminya telah pergi. Baru beberapa saat duduk santai sambil mengelus perutnya, tiba-tiba terdengar suara ibunya dari dalam kamar yang tengah memanggil nama sepupunya. Seni bergegas untuk masuk ke dalam kamar. Ia kaget melihat wajah ibunya yang sudah dipenuhi keringat dingin itu. Matanya melotot menatap langit-langit kamar. Seni, pergi dari sini Seni. Aku tidak ingin kau berada di sini, teriak ibunya dengan suara bergetar. Saat Seni akan menjawab perkataan ibunya, tiba-tiba tubuh sang ibu itu kejang-kejang. Seni mencoba menenangkan, namun itu tidak cukup membantu. Akhirnya Seni memeluk erat tubuh ibunya. Dengan melihat mata ibunya yang tampak melotot ke atas, Seni menjadi merinding. Di saat-saat seperti itulah ia sangat berharap suaminya segera kembali. Sementara di tempat lain, Johan yang tengah dalam perjalanan mencari warung, ia tampak heran melihat di sepanjang jalan tidak terlihat satupun warga, sehingga cukup sulit untuk mencari arah warung yang benar-benar buka. Rasanya sudah hampir 20 menit ia berjalan, namun tak juga menemukan warung yang ia cari. Akhirnya ketika Johan tiba di sebuah pos ronda, Johan melihat seorang bapak-bapak tengah duduk berokok di depan pos ronda. Akhirnya Johan bisa bernapas lega begitu bertemu dengan seseorang itu. Permisi Pak, saya mau bertanya, ucap Johan dengan badan membungkuk. Si bapak hanya menatapnya sekali lalu kemudian ia memalingkan wajahnya ke arah lain. Mau bertanya apa? Ini Pak. Saya dari tadi jalan, niatnya mau mencari warung untuk membeli lampu. Dan kebetulan saya ini baru aja sampai di desa ini Pak. Jadi saya tidak tahu di mana ada orang jualan. Saya mau tanyakan ke orang, tapi saya tidak bertemu seorang pun warga sedari tadi selain Bapak. Jadi apakah Bapak bisa bantu saya untuk menunjukkan warungnya berada di mana?
Jam-jam seperti ini warung-warung di sini sudah pada tutup. Tapi ada satu warung di ujung jalan itu yang masih buka. Jualannya juga lengkap, jadi coba kamu cari ke sana. Ujar bapak-bapak itu seraya menunjuk ke arah jalan setapak kecil berseberangan dengan pos itu. Meski ragu-ragu, tapi Johan tetap mengikuti petunjuk si bapak itu. Dan anehnya jalan itu semakin jauh malah semakin mengecil. Tapi Johan tetap mencoba berpikir positif bahwa jalanan di desa memanglah seperti itu. Hanya jalan setapak tanpa adanya penerangan. Benar saja, setelah hampir 10 menit berjalan, akhirnya Johan sampai di jajaran rumah-rumah warga. Di sana ramai orang, sepertinya ada acara. Warung yang dimaksud bapak-bapak tadi pun masih buka kala itu. Johan tersenyum menatap kerumunan orang-orang yang berada di sana. Akhirnya tidak sia-sia juga ia berjalan di jalanan setapak yang ditunjukkan bapak-bapak tadi. Johan pun berjalan mendekat ke arah warung tersebut, melanjutkan niatnya untuk membeli sebuah lampu. Orang-orang di sana rupanya sangat ramah sekali. Karena baru saja Johan sampai di warung itu, ia sudah disuruh bergabung untuk makan dan minum bersama warga di sana. Akhirnya mau tak mau Johan pun menerima ajakan tersebut. Alhasil ia pun lupa waktu. Sementara di rumah, Seni merasa gelisah karena 3 jam berlalu suaminya belum juga kembali. Kemana ya dia ini? Apakah dia tersesat? Tapi tidak mungkin. Desa ini kan tidak terlalu besar. Mana mungkin dia bisa tersesat? Gumam Seni pada dirinya sendiri. Ia duduk di dekat pintu, berharap pintu itu ada yang mengetuk. Namun nyatanya hingga ia tertidur pulas, Johan belum juga kembali. Keesokan paginya, warga geger karena penemuan orang asing di pemakaman tua desa tersebut. Laki-laki yang tidak lain adalah Johan itu, rupanya tengah tertidur di atas salah satu makam yang sudah tidak memiliki batu nisan lagi. Hanya sebuah batu sebagai penanda bahwa gundukan tanah itu adalah sebuah makam. Tidak jauh dari situ, terdapat potongan-potongan daun pisang yang sudah layu, berisi makanan yang sudah berulat. Johan yang masih tertidur nyenyak itu ditemukan oleh warga yang kebetulan akan membersihkan dan berdoa di makam keluarganya. Rupanya kejadian seperti itu bukanlah yang pertama. Setelah terbangun, Johan pun diantarkan pulang oleh orang-orang yang menemukannya barusan. Namun Johan agak dingin dan berbeda ketika menjawab pertanyaan para warga yang menanyakan rumahnya di mana. Untungnya ketika mereka tiba di depan pos, ada sepupunya Seni yang pagi itu akan ke rumah. Ia melihat Johan yang dipapa oleh warga. Tentu ia bertanya kenapa Johan bisa sampai seperti itu. Salah satu warga bilang bahwa dia itu nyasar. Ini suami sepupu saya, baru kemarin dia sampai di sini. Makanya saya kaget begitu melihat dia begini, ujar sepupunya Seni. Hingga sesampainya di rumah, terlihat Seni yang tengah duduk di depan pintu dapur yang sedang terbuka. Ia histeris melihat suaminya yang dipapa oleh warga. Seni sangat takut terjadi sesuatu pada suami tercintanya itu. Tenang Sen, tenang. Kamu tarik napas dulu pelan-pelan. Suamimu tidak kenapa-napa. Dia hanya nyasar. Kan sudah aku bilang kalau aku saja yang pergi ke warung. Tapi dia tidak mau mengizinkanku. Wajar Sen, karena dia tidak mau kamu keluar malam-malam. Syukurlah kalau memang tidak terjadi apa-apa. Memangnya dia ditemukan di mana? Tanya Seni. Di kuburan yang tidak bernisan itu. Dulu tukang bakso keliling yang jualan di tengah makam itu kan juga ditemukan di sana. Ya, tukang sate juga sih. Nah iya, apa tidak sebaiknya makam itu kita tutup aja? Terus kenapa dia nggak mau bicara? Tanya Seni pada sepupunya, menanyakan suaminya yang hanya diam saja. Sepertinya dia shock. Karena kejadian itu, Johan pun sakit selama 3 hari lebih. Ia selalu terbangun di tengah malam dengan raut wajah ketakutan. Akhirnya dari usul sepupunya Seni, Johan pun dibawa ke salah satu tetua di desa itu. Wajah Johan dibasuh dengan air yang sudah didoakan dan disuruh minum air dari dalam gelas yang sudah didoakan juga. Setelah itu barulah keadaan Johan berangsur-angsur pulih. Singkatnya di hari ke-7 mereka berada di desa. Johan mendapatkan panggilan dari bosnya agar segera bekerja. Padahal keadaan mertuanya juga belum pulih. Mau tak mau Johan pun meninggalkan Seni di desa itu dan akan segera kembali jika pekerjaannya telah selesai.
Selama suaminya pergi, Seni ditemani anak sepupunya. Gadis itu bernama Mary. Kehadirannya di sana sangat membantu kesibukan si Seni. "Kak, tahu tidak cerita seram di pohon ujung desa ini?" tanya Mary tanpa menoleh pada Seni yang berbaring di sampingnya. "Tidak, memangnya bagaimana ceritanya?" 2 tahun yang lalu, ada anak kecil yang hilang. Dia waktu itu disuruh ibunya untuk menjemput ayahnya di ladang, kira-kira sekitar pukul 5 sorean. Dan tunggu-menunggu, anak itu tidak kunjung kembali. Sampai ayahnya pulang pun, anak itu tak juga kembali. Orang-orang geger waktu itu. Ada sebagian ibu-ibu yang menyalahkan ibu dari anak itu, yang katanya bodoh menyuruh si anak ke ladang sendirian. Dan ada pula yang tidak mau menyalahkan. Kemudian mereka pun menyarankan untuk segera mencari si anak sebelum terlambat. Mereka pun mencari ke sekitar ladang, sebagian keliling kampung, dan yang lainnya masuk ke hutan. Tapi nihil, Kak, anak itu juga tidak ditemukan. Cerita Mary terhenti. Gadis itu menarik selimutnya hingga menutupi seluruh tubuh yang hanya menyisakan bagian kepalanya saja. "Lalu Mer?" tanya Seni penasaran. "Lalu orang-orang pun akhirnya pulang dan berkumpul di rumah orang tua si anak. Oleh tetua kampung yang hadir, mereka disarankan untuk mencari anak itu di sekitar pohon beringin yang berada di jalan arah ke ladang ayah si anak, sampai membawa peralatan dapur seperti nyiru, panci, wajan, dan juga lainnya. Benda-benda itu dipukul-pukul oleh warga sambil terus meneriaki nama si anak yang hilang. 'Timah, Timah,' gitu teriak mereka. Antara percaya dan tidak, ketika salah satu orang yang mengarahkan senter ke atas pohon, mereka melihat anak itu di sana, Kak. Akhirnya si ayah pun langsung memanjat pohon untuk menjemput anaknya itu. Tubuh si anak sangat lemah sekali, bahkan di seluruh tubuhnya juga terdapat lendir yang berbau. Kata tetua kampung, si anak itu disembunyikan oleh makhluk halus. Kemungkinan sih menurutku wewe gombel atau kuntilanak, Kak." "Lah terus si anak masih hidup sampai sekarang?" tanya Seni. "Masih, besok Mary bawa dia ke sini ya, Kak," jawab Mary. Seni pun mengangguk. Ia jadi penasaran dengan cerita versi anak itu. Kira-kira apa yang dia rasakan ketika diculik makhluk itu. Malam semakin larut. Suara jangkrik menemani mereka malam itu. Tidak butuh waktu lama, Mary sudah tertidur sementara Seni masih terjaga. Dan keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sepupunya sudah datang membawakan nasi kuning dan memasak abang telur. "Enakan, Kak, masakan Mama?" tanya Mary. "Kenapa kakak? Bukan kakak Mer, tapi tante," ralat ibunya. "Kakak saja lama, lagi pula Kak Seni masih muda dan cantik, tidak pantas rasanya dipanggil tante," tolak Mary. "Mana bisa begitu Mer, Tante Seni ini kan adik sepupunya Mama." Seni hanya tersenyum menatap gadis itu. Saat mereka masih menikmati sarapan pagi, tiba-tiba terdengar suara ibunya berteriak dari dalam kamar. Diiringi suara tangisan teriakan sepupu Seni yang berteriak memanggil namanya. "Ibumu Sen." "Astaga, kenapa bisa begini?" tanya Seni seraya berusaha menenangkan ibunya. "Aku juga tidak tahu. Setelah aku mengganti pakaiannya tadi, ibumu langsung berteriak-teriak. Mer, tolong cepat panggilkan mantri," suruh Seni pada Mary yang berdiri di depan pintu kamar. Tanpa disuruh 2 kali, Mary pun lantas berlari keluar rumah untuk menuju ke rumah Bu Mantri. Setelah berteriak-teriak, tubuh ibunya Seni mendadak tegang, matanya melotot ke atas. Tidak berapa lama setelah itu, beliau terlihat seperti menahan napas cukup lama sekali, sebelum kemudian menghela napas seperti kesakitan. Seni menangis, pikirannya benar-benar kacau saat itu. Terdengar suara sepeda motor memasuki halaman, disusul suara Mary yang mengajak seseorang untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Bu Mantri mengecek keadaan ibunya Seni. Hingga beberapa kali beliau memanggil-manggil nama ibunya Seni, namun tidak ada respon sama sekali. Bu Mantri menatap sepupunya Seni seperti mengisyaratkan sesuatu. Seakan paham dengan isyarat yang diberikan oleh Bu Mantri, sepupu Seni langsung keluar dari dalam kamar. Dan tidak lama setelahnya, orang-orang mulai berdatangan membuat Seni paham akan maksud tersebut. Benar saja, tidak lama kemudian ibunya Seni mengembuskan napas terakhirnya di pelukan Seni yang mengiringi kepergian sang ibu dengan linangan air mata. Singkat cerita,
Seusai pemakaman ibunya, Johan mengajak istrinya untuk pulang. Namun Seni tidak mau karena ia akan membereskan rumah ibunya terlebih dahulu dan membagi-bagikan pakaian milik ibunya pada orang-orang yang bersedia memakainya. Anehnya, meskipun ibu mereka sudah meninggal, saudara-saudara Seni tak ada satupun yang datang. Mereka beralasan ini dan itu agar tidak dapat pulang ke rumah. Seni tentu kecewa pada saudara-saudaranya tersebut. "Apa itu, Mer?" tanya Seni pada Mary yang memegang benda mirip rumah kecil yang terbuat dari pohon kayu kenanga. "Entah, tadi ketemu di atas itu. Sepertinya rumah-rumahan bekas kakak dulu ya." Seni mengambil rumah kecil seukuran kotak coklatos itu dari tangan Mary. "Rasanya aku tidak punya mainan seperti ini. Kalau begitu buat aku aja ya, Kak," kata Mary. Seni terdiam, tapi ia merasakan getaran halus yang aneh ketika memegang benda itu. "Jangan, Mer, taruh aja di tempat kamu menemukannya. Kakak rasa ini bukan benda yang bisa dimain-mainkan." "Maksud kakak ini rumah milik hantu?" tanya Mary tersenyum berniat menakut-nakuti si Seni. "Kalau bener itu rumah hantu ya hati-hati, karena kamu yang duluan memegangnya," ujar Seni balik menakut-nakuti si Mary. 2 hari kemudian, Seni dan Johan pun kembali pulang ke rumah mereka. Tapi entah kenapa semenjak pulang dari kampung, Seni merasa bagian tengkuknya terasa berat sekali. Kadang-kadang kakinya juga sakit bila berjalan. "Bawaan hamil mungkin memang begitu sayang, makanya kamu tidak usah kerja dulu, istirahat aja di rumah," jawab Johan ketika Seni mengeluhkan sakit yang ia rasakan. Namun anehnya, sakit di tengkuk dan kakinya itu tidak hilang meski sudah dipijit. "Rasanya seperti tengah menggendong anak kecil, Mas," keluh Seni. Tidak hanya sakit tengkuk dan kaki, sudah seminggu ini Seni juga mengalami mimpi aneh. Ia mimpi bertemu perempuan yang mengelus perutnya dengan wajah yang datar, namun bibirnya menyeringai. Karena mimpi-mimpi itulah Seni menjadi agak penakut. Ia juga merasa jika ada mata-mata yang terus memperhatikannya setiap saat. Seperti siang itu, Seni baru saja terbangun dari tidurnya dengan wajah pucat dan juga berkeringat dingin. Napasnya pun tidak beraturan. Setelah sedikit lebih tenang, ia beranjak dari tempat tidurnya, lalu berjalan ke arah dapur untuk membuat secangkir susu yang hangat. Saat ia kembali, HP-nya yang terletak di atas tempat tidur tiba-tiba berdering. Namun ketika diangkat, panggilan itu langsung mati. Ia melihat banyak sekali panggilan tidak terjawab dari sepupunya, membuat Seni penasaran ada apa kira-kira yang ingin dikatakan oleh sepupunya tersebut. "Halo?" kata Seni ketika panggilan itu sudah tersambung. "Apa benar kamu memegang rumah-rumahan kecil yang ada di rumah ibumu itu, Sen?" tanya sepupunya tanpa berbibu lagi. "Iya, memangnya kenapa?" Setelah mendengar jawaban Seni, terdengar suara sepupunya yang langsung memarahi si Mary. Kemungkinan kala itu Mary ikut ibunya menelpon. "Itu rumah Kanti, Sen, rumah peliharaan keluarga ayahmu. Kanti bisa mengganggu jabang bayi yang dikandungan, Sen, kalau terlambat diberi makan. Siapapun keturunan yang memegang rumahnya itu, dialah yang harus memberi makan. Kau ingat anak saudaramu yang lumpuh dan yang cacat setelah itu?" Seni terdiam. Dirinya sempat ragu apakah itu memang benar. "Kau tak curiga kenapa anak-anak yang dilahirkan saudaramu bisa jadi seperti itu semua? Seperti anak yang dihasilkan dari pernikahan sedarah," terang sepupunya. Aku masih tidak mengerti." "Itu karena ulah Kanti, Sen. Saudaramu sudah diganggu karena terlambat memberikan makan, dan itulah alasan ibumu melarang kalian semua untuk kembali," ujar suara sepupunya itu nyaring sekali. "Lalu aku harus bagaimana sekarang?" tanya Seni. "Sebelum terlambat, kau harus memberikan mereka makan, karena Kanti akan terus menunggu di dekatmu hingga usia kandunganmu 7 bulan. Apakah setelah kau memegang rumah itu, kau sudah pernah diberikan mimpi-mimpi aneh?" "Iya, aku sering bermimpi aneh. Ada perempuan yang mengelus perutku, wajahnya datar dan bibirnya menyeringai menakutkan. Di bagian tengkuk serta kakiku, air-air ini juga terasa sakit. Sudah dipijit pun dan dibawa ke dokter, tapi semuanya bilang baik-baik aja. Atau mungkin karena faktor kehamilan," terang Seni. "Dia ada di sekitarmu, Sen. Baiklah, besok aku akan pergi ke rumahmu," ujar sepupunya mengakhiri obrolan mereka.
Seni semakin merasa ketakutan berada di rumah dan akhirnya ia memutuskan untuk keluar, bertamu pada salah satu tetangganya. Dan tidak terasa, hari pun sudah mulai sore. Seni pun berpamitan pada tetangganya untuk pulang. Namun sesampainya ia di rumah, Seni malah duduk diam di teras rumah sambil menunggu suaminya. Tidak berapa lama suaminya pun akhirnya pulang. Maaf, aku agak terlambat hari ini. Di toko di sekitar tempat kerjaku tadi tidak ada jual makanan yang kamu pesan, makanya aku mencari ke tempat lain, ucap suaminya. Iya, tidak apa-apa. Maaf sudah merepotkanmu ya, Mas. Johan tersenyum, kemudian mengelus kepala istrinya. Kamu sama sekali tidak merepotkanku. Kalaupun aku harus mencari pesananmu sampai ke bulan, aku akan tetap pergi mencarinya, sayang. Seni tersenyum mendengar jawaban lucu suaminya. Terima kasih untuk segalanya yang sudah kamu berikan, sayang. Tak terbalas jasa-jasamu karena sudah mengandung zuriatku dan menemaniku di saat susah maupun senang. Dan apa yang kulakukan untukmu, itu karena kamu memang pantas mendapatkannya. Jangan pernah lagi menganggap kamu merepotkanku ya. Lanjut suaminya seraya mengecup kening istrinya. Malam itu Seni masih tidak berani untuk tidur meskipun saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12:30. Berkali-kali Seni bolak-balik di tempat tidur dan menonton film-film lucu untuk membuang rasa takutnya. Namun tetap saja ia tidak bisa, wajah perempuan itu seakan melekat di ingatannya. Kamu kenapa? Tanya suaminya yang terbangun karena ingin buang air kecil. Aku tidak bisa tidur, Mas. Mungkin kamu kebanyakan minum kopi kali. Aku malah tidak menyentuh kopi siang ini. Johan bergegas ke kamar mandi. Lalu ketika ia kembali, Johan lantas merentangkan tangannya di atas tempat tidur dan menyuruh Seni untuk berbaring di lengannya. Akhirnya dengan begitu Seni pun mulai tertidur. Keesokan harinya, menjelang pukul 3 sore, sepupunya dan Mary datang ke rumah Seni. Lama sekali sampainya. Maklumlah Sen, kami naik angkutan umum, bukan naik kendaraan pribadi. Seni tertawa, ia sedikit terhibur dengan kedatangan sepupunya itu. Aku kesulitan tidur tadi malam, bayangan perempuan itu terus-menerus muncul. Kalau apa yang kamu katakan itu benar, aku ingin membuang inguan itu, ujar Seni. Sayangnya, kamu tidak bisa membuang inguan itu, Sen. Sampai kapanpun dia akan ikut dengan darah keturunan ayahmu. Dengan kalian bersaudara. Tapi untuk menghindari gangguannya, kau bisa memberikan dia makan. Tapi aku tidak mau. Ini bukan tentang mau atau tidak. Ini bukan pilihan, Sen. Tapi bisa dipilih. Apa kau tahu, saat Mary menceritakan itu, aku kehilangan kendali, Sen. Ku pukul Mary, ku marahi dia. Tapi setelahnya aku sadar, itu tidak akan merubah situasi. Yang harus dilakukan sekarang adalah memberikan Kanti itu makan, agar dia tidak mengganggu bayimu, tutur sepupunya. Baiklah, sekali ini aku akan memberikan makhluk itu makan, itu pun demi anakku. Tidak bisanya sekali, Sen. Yang ku tahu, persembahan untuk Kanti diberikan pada usia kandungan 4 bulan, lalu 7 bulan, dan setelah melahirkan. Seni terperanjat kaget mendengar jawaban dari sepupunya. Ia tidak menyangka bila inguan itu sangat menyusahkan sekali. Memangnya keistimewaan makhluk itu apa sih? Sampai dipelihara segala, menyusahkan, umpat Seni. Sepupunya menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Dia juga heran mengapa orang-orang tua dulu memelihara makhluk seperti itu. Yang bahkan dirinya juga tidak tahu apa manfaat memelihara makhluk seperti itu. Seni juga bertanya wujud sosok itu seperti apa. Kemudian sepupunya itu bilang, katanya sosok itu mirip seperti kuntilanak. Ada juga yang mengatakan sosok itu seperti anak kecil. Namun dirinya itu kurang tahu pasti karena dirinya juga belum pernah melihatnya secara langsung. Bahkan sepupunya juga bilang, berbagai macam jenis ingu-inguan seperti Kanti, Bima, hantu beranak, dan sejenis lainnya sangat menyiksa bila terlambat diberi makan. Jadi kapan dia diberi makan? Kalau mendengar ceritamu tentang mimpi itu, kurasa harus cepat-cepat diberikan makanannya, karena dia sudah mulai mengganggumu kan? Tapi suamiku pasti tidak mau, entahlah sekarang aku juga bingung.
Malam itu mereka makan malam bersama sambil mengobrol hangat. Johan tampak sangat senang sekali dengan kedatangan keluarga istrinya tersebut. Berbeda dengan Shiny yang terlihat muram dan banyak melamun. Ketika Mary dan Shiny tengah menonton acara TV, Johan dan sepupunya Shiny mengobrol di teras rumah. Sangat lama keduanya mengobrol. Pintu kamar terbuka, Johan masuk dengan wajah tersenyum. "Kalau begitu masalahnya, kenapa kamu tidak cerita?" tanya Johan tiba-tiba. Sepertinya sepupu Shiny telah menceritakan semuanya pada Johan sewaktu mereka mengobrol di teras tadi. Shiny terdiam, ia tak bisa menjawab sepatah kata pun, hanya helaan napas berat yang terdengar. "Aku tidak marah, aku tidak pula menolak melakukannya jika memang itu harus. Tapi kamu kan bukan orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu, Mas. Aku sendiri pun rasanya masih sulit untuk percaya. Semenjak kejadian malam itu di kampungmu, aku benar-benar percaya kalau mereka itu memang ada, Dek." Keesokan harinya, sengaja Johan pulang kerja lebih awal karena ia akan membantu istrinya untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan guna membuat makanan yang akan dipersembahkan malam itu. Pisang, rokok kelinting, lengkap dengan simpa atau pinangan sekapur siri, gula kopi, uang logam, berbagai macam jenis kue, dan lain sebagainya. Tak lupa beserta rumah kanti yang baru saja dibuat dari kayu kenanga. Dan semua itu disediakan di dalam wadah besar di dekat rumah kanti tersebut. Shiny disuruh memegang rumah kanti yang baru itu dan mengatakan bahwa semua makanan yang sudah disediakan untuk kanti tersebut merupakan penukar agar kanti tidak lagi mengganggu Shiny dan kandungannya. Lalu sepupunya itu membacakan sesuatu dan setelahnya rumah kanti tersebut pun diletakkan di atas plafon rumah Shiny. Dan benar saja, setelahnya saat Shiny tertidur, ia tak lagi memimpikan perempuan itu. Hingga keesokan harinya, sakit pada tengkuk dan kakinya pun sudah sembuh dalam waktu semalam. "Besok kami akan pulang, Sen. Aku ingin berpesan padamu, jangan kamu ingat aku berkata seperti ini untuk mengekangmu, tapi aku memang benar-benar peduli dan sayang terhadapmu. Mulai hari ini, jangan lagi tidur berbantalkan guling dan jangan merobek kain apapun. Jangan merebus telur dengan panci tertutup, jangan menjahit pakaian, jangan makan jantung pisang, dan terakhir, jangan keluar di waktu maghrib," ujar sepupunya itu. "Lah memangnya kenapa? Bisa tolong jelaskan?" tanya Shiny. Kemudian sepupunya itu menjelaskan sebenarnya itu adalah pantangan untuk semua ibu hamil. Jangan berbantalkan guling karena takut nanti saat lahir tubuh bayi terhalang di jalan keluar itu, sehingga bisa membahayakan si ibu dan bayi. Dan jangan merobek kain karena nanti anak bisa sumbing. Jangan merebus telur dengan panci tertutup karena anak bisa bisu. Jangan menjahit karena nanti mata atau mulut anak bisa menyatu atau cacat. Jangan makan jantung pisang karena nanti bisa kena buyu, di mana semakin bertambah usia tubuhnya akan semakin mengecil. Dan yang terakhir, sepupunya mengingatkan untuk ibu hamil sepertinya jangan pernah keluar waktu maghrib karena banyak makhluk halus berkeliaran. Karena ibu hamil adalah incaran bagi mereka, sebab ibu hamil memiliki darah yang manis dan beraroma wangi sekali. "Kau paham kan sekarang?" tanya sepupunya. "Iya, aku paham, aku mengerti kok, dan aku berjanji akan selalu ingat pesan-pesanmu itu." "Bukan hanya sekedar diingat ya, tapi harus dijalankan." Iya, aku janji." Rumah pun kembali sepi ketika saudara sepupu dan anaknya itu telah pulang. Shiny berbaring di atas tempat tidur sambil membaca buku-buku novelnya. Tak terasa hari pun sudah berganti minggu, dan minggu pun sudah berganti bulan. Perut Shiny sudah membesar, dan ia sering merasa kesakitan di sekitar pinggang juga di kaki. Tanpa kabar melalui telepon, hari itu sepupunya Shiny berkunjung kembali ke rumah Shiny bersama dengan Mary. Kaget bercampur senang menyambut kedatangan sepupunya itu. "Loh, kenapa tidak memberi kabar dulu kalau mau datang? Karena aku tidak ada persiapan untuk menyambut kalian," ujar Shiny. "Sengaja, Sen. Bila aku kabarkan akan datang ke sini, pasti kau akan mempersiapkan macam-macam, seperti menyambut raja saja." Wajarlah, yang datangkan sepupu dan keponakanku kesayangan ini." Shiny langsung menelpon suaminya, minta dibelikan berbagai macam makanan nantinya. "Sen, usia kandunganmu sudah 7 bulan bukan? Di usia kandungan seperti ini, kamu harus mandi-mandi dan memberikan Kanti makanan lagi,"
Untuk itu aku datang kemari. Iya, aku tahu. Di hari apa sebaiknya kita melakukan itu? Besok kita persiapkan dulu, Sen. Karena di 7 bulan ini makanan kanti pun semakin banyak. Seni menghela napas panjang. Meski agak kesal dengan inguan tersebut, tapi Seni tidak bisa membantah. Keesokan harinya, sepupunya Seni menyiapkan semuanya sendiri. Di dalam wadah besar itu ada kelapa muda, kelapa tua, beras pulut, telur ayam kampung, rokok linting, simpah, berbagai macam kue, juga olahan dari daging ayam kampung, hati ayam, dan juga koin-koin logam mulai dari 100 perak hingga 1000-an. Banyak sekali ya ternyata, kata Mary. Malam harinya, mereka pun memulai persembahan makanan itu pada Kanti. Rumahnya yang di atas plafon juga diturunkan. Semuanya berjalan lancar seperti waktu pertama dulu. Dan keesokannya dilanjut lagi dengan mandi-mandi 7 bulanan. Semuanya juga dilakukan oleh sepupunya itu. Terakhir memberi makan Kanti itu ketika anakmu lahir, setidaknya di usia 40 hari. Tapi kamu akan datang ke sini lagi kan? Tanya Seni. Aku akan datang, pasti akan datang. Terima kasih ya, aku tidak tahu andai kau tidak ada entah bagaimana aku saat ini. Kau saudaraku, Sen. Lagi pula kau tidak punya orang tua lagi. Tidak ada yang menegur-negur dan menjagamu. Jadi aku sebagai saudara harus mengambil peran itu untuk menjagamu. Seni terharu, ia pun meneteskan air mata. Bahkan saudara kandungnya saja tidak mau ambil peduli padanya. Dan ini sepupunya hanyalah sepupu, tapi bagi Seni sepupunya ini jauh lebih baik daripada saudara kandungnya. Nanti setelah aku lahiran, kalian menginap lama-lama di sini ya. Iya, tenang aja. Singkatnya, hari-hari Seni kembali sepi. Setiap hari ia habiskan hanya dengan membaca buku-buku dan sedikit mengerjakan pekerjaan rumahnya. Usia kandungannya kala itu sudah menginjak 9 bulan, tinggal menunggu hari untuk persalinan. Dan kebetulan hari itu, Seni merasakan perutnya sangat sakit. Ia segera menelpon suaminya, namun tidak ada jawaban. Mungkin karena suaminya sedang sibuk bekerja. Akhirnya Seni berteriak meminta tolong pada tetangganya. Untung saja tetangga Seni sangat cepat merespon. Tetangga-tetangga Seni itulah yang membawanya ke klinik bersalin. Tetangga yang lain menunggu di depan rumah Seni yang tidak terkunci untuk menjaga rumah sekalian menunggu kedatangan si Johan. Johan yang baru akan beristirahat, tapi setelah melihat notifikasi panggilan dari istrinya, ia pun langsung izin pamit pulang. Dan setibanya di rumah, dia dikagetkan dengan keberadaan para tetangganya di depan rumahnya. Pikirannya sudah kemana-mana saat itu. Tapi akhirnya Johan bisa bernapas lega setelah tahu alasan tetangganya berkumpul di situ. Cepat-cepat ia menyusul istrinya ke klinik bersalin yang dikatakan oleh salah satu tetangganya. Dan sesampainya di klinik, rupanya anak mereka sudah lahir. Maafkan aku ya, aku tidak sempat mendampingimu melahirkan anak kita, ucap Johan. Dan singkatnya, semenjak kepulangan istri dan anaknya ke rumah, Johan selalu memberikan perhatian lebih terhadap istrinya. Bahkan ia juga menyewa orang untuk membantu-bantu istrinya di rumah. Aku bisa sendiri mengerjakan semuanya, sayang. Tidak, kamu jangan mengerjakan apapun. Aku tidak ingin kamu sakit dan lelah. Kamu sudah sangat sakit dan lelah saat melahirkan anak kita. Jadi sekarang kamu harus full istirahat. Titah suaminya. Anak mereka juga sangat sehat sekali. Ketika 1 bulan usia bayi mereka, Seni berkali-kali mencoba menelpon saudara sepupunya, tapi tak pernah tersambung. Kemana kira-kira mereka? Padahal janjinya akan datang di hari anaknya Seni lahir. Tapi sudah 1 bulan lebih seperti ini, mereka belum juga pada datang. Hari pemberian makan untuk Kanti itu semakin dekat. Dan buruknya lagi, Seni sama sekali tidak mengerti tata cara memberikan makan Kanti tersebut. Selama 2 kali pemberian makan itu pun selalu sepupunya yang mengerjakan. Tangisan bayi memenuhi rumah pasangan Seni dan Johan. Sudah 2 hari ini anak mereka selalu rewel, digendong, dipeluk pun sudah. Tapi bayi itu tetap menangis hingga wajahnya memerah. Mereka kewalahan menenangkan bayinya. Bahkan Seni dan Johan tidak cukup tidur dibuatnya.
Berselang beberapa menit tertidur, anak itu akan menangis kembali. Begitulah seterusnya, sampai-sampai Seni menjadi emosi. Kepalanya yang sakit ditambah lelahnya menjadi ibu yang mengurus bayinya tanpa tidur, membuat Seni tanpa sengaja berkata kasar pada bayinya, yang memicu perkelahian antara ia dan Johan. Aku tahu kamu lelah, dan aku pun sama. Selama 2 hari ini kita tidak bisa beristirahat dengan waktu yang cukup, karena anak kita rewel terus. Tapi itu bukan berarti kau bisa mengumpat seenaknya pada anak. Ingat, kau ini seorang ibu. Apa saja yang keluar dari mulut seorang ibu untuk anaknya itu adalah doa, bentak Johan. Seni menangis sesenggukan. Suara isak tangisnya beradu dengan suara tangis anaknya. Seni menyesal karena tidak bisa mengendalikan emosinya, padahal kehadiran anak itulah yang ia tunggu-tunggu selama ini. Aku tahu kau tak bermaksud begitu pada anak, dan aku minta maaf sudah membentakmu seperti itu tadi. Sekarang kau istirahatlah dulu, biar aku yang menemaninya, ucap Johan. Sekitar pukul 4 subuh ketika Seni terbangun hendak memberikan susu pada anaknya. Ia tampak kaget dan syok melihat keadaan bayinya yang sudah terbujur kaku dengan bibir membiru. Ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Seni pun histeris membangunkan suaminya yang tertidur tidak begitu jauh dari tempat tidur anak mereka. Johan pun terduduk, wajahnya seketika berubah antara sedih dan tidak percaya. Seni pun kemudian jatuh pingsan. Banyak para tetangga berkumpul untuk membantu juga menguatkan Seni dan Johan yang tampak sangat terpukul dengan kepergian anaknya itu. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Seni jatuh sakit setelah anaknya dimakamkan. Dalam mimpinya, ia melihat perempuan dengan wajah menyeringai itu menggendong anaknya dan berjalan menjauh. Seni berteriak memanggil-manggil perempuan itu. Ia memohon-mohon agar perempuan itu mengembalikan anaknya. Namun ketika ia terbangun, Seni hanya melihat ruangan kamarnya. Hari itu, tepat 2 bulan setelah anaknya meninggal, Seni memutuskan untuk pulang kampung menemui sepupunya. Ia merasa kesal pada sepupunya itu, dan Seni beranggapan anaknya meninggal karena ulah dari sepupunya yang tidak menepati janji untuk datang ke rumah sewaktu bayinya baru lahir. Namun, sesampainya di kampung, Seni sangat kaget melihat keadaan sepupunya yang sakit parah. Kata Mary, ibunya kepuhunan sewaktu memanen padi. Kaki sepupunya itu membiru dan tidak bisa digerakkan lagi. Itulah sebabnya ia tidak bisa datang ke rumah Seni. Bahkan mereka tidak bisa mengabari Seni dikarenakan HP satu-satunya milik sepupunya tersebut sudah dijual untuk berobat. Mengetahui hal itu, Seni pun ikhlas dengan semua yang terjadi pada dirinya. Setelah kejadian itu, ia juga sudah tak bisa hamil lagi. Entah karena apa, mungkin juga masih ada hubungannya dengan Kanti tersebut. Bahkan berkali-kali ia mencoba, tapi hasilnya tetap negatif. Hingga akhirnya Seni memaksa Johan untuk beristri lagi, agar suaminya itu bisa mempunyai keturunan. Meski awalnya menolak, namun karena paksaan dari Seni, akhirnya Johan mau menikah lagi. Itu pun Seni yang memilihkan calon istrinya untuknya. Dan singkat cerita, setelah istri barunya itu melahirkan anak pertamanya dengan Johan, wanita itu meninggal 2 bulan setelah melahirkan. Dan Senilah yang kemudian merawat anak itu seperti anaknya sendiri. Dan anak itu tak pernah kekurangan kasih sayang dari seorang ibu, meskipun dia hanya ibu sambung. Dan tentang sosok Kanti tersebut, Seni sudah tak pernah mengurusinya lagi, walaupun kadang-kadang ia masih sering hadir di mimpinya si Seni. Namun, dia tidak memperdulikannya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.